aja ya. Yang keberapa nih? 8 kamu ya? Enggak, kamu yang ke-8. Ada 13. Yuk, lakukan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa dan usaha beliaulah kita dapat menikmati iman dan Islam ini. Pada kesempatan siang menjelang sore ini kita akan melanjutkan kembali mengenai seminar proposal skripsi yang akan disampaikan oleh saudara Hilal Fadilah Kausa, ya, mahasiswa dari Institut Agama Islam Said Bogor, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, dengan judul seminar proposal skripsinya yaitu analisis strategi pengembangan bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus pada usaha kafe kopi tubing di Pamijahan. Untuk saudara Hilal, apakah sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asli. Saya di sini akan menjelaskan tentang judul proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul analisis strategi pengembangan bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan tadi kasusnya ada usaha kafe kopi tubing di Pamijahan. Yang pertama saya hormati dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Ujang Glori Muslim SKG MSc yang mungkin bentar lagi hadir ya Pak ya, masih di perjalanan. Yang kedua yang saya hormati yaitu dosen pembimbing skripsi kedua Bapak Sudya Sidiki SK MSc. Untuk selanjutnya, ini kita bahas di latar belakang terlebih dahulu. Di latar belakang ini ada poin pertama yaitu tentang pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini, yang pengembangan usaha yang baik ini dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun banyak menghadapi kendala-kendala dalam dunia usaha, maka dari itu dibutuhkan strategi dalam pengembangan usaha agar usaha bertahan lama dan tidak bangkrut. Jadi untuk usaha itu baik itu mau kecil maupun besar itu harus membutuhkan strategi. Untuk apa tujuannya? Untuk berjangka panjang. Karena kalau misalkan usaha tanpa strategi itu nggak akan berdampak terhadap keuntungan dan kemajuan berkedepannya. Yang kedua yaitu ada manajemen strategi. Manajemen strategi ini merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Sudah jelas ya. Jadi manajemen strategi ini sangat dibutuhkan penting untuk kita yang ingin berwirausaha. Di sini ada, saya kan judulnya itu ngambil tadi kasihnya itu tentang kedai kafe di kopi tubing ya di Pamijahan. Nah, usaha kedai kafe kopi tubing yang berada di Jalan Gunung Menir, Jatihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16810. Tempat itu terletak di Gunung Menir, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kedai kafe kopi tubing ini adalah sebuah kafe yang memberikan nuansa alam yang indah. Ya, awalnya si pihak perusahaan kopi tubing ini berencana untuk membuat Cikuruwung River Tubing. Nah, jadi awalnya itu sebelum sekarang jadi kafe itu si pemilik bisnis kedai kopi tubing ini dia lebih memikirkan kepada Cikuruwung River Tubing. Nah, dikarenakan di daerah sana itu belum ada tuh kafe-kafe yang ada ini di pinggir-pinggir sungai serta dengan perempatan itu belum ada, makanya di si pemilik kafe ini sekalian membuat sebuah kafe dengan bernuansa alam seperti itu. Nah, adapun menurut perspektif Islam dalam bisnis adalah kegiatan ekonomi. Nah, hal ini yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, dan bekerja sama mempekerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, di Al-Quran sendiri sudah memberi kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja sesuai dengan janji dengan batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya itu, hai orang-orang beriman,
Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan dengan begitu jelas di surat An-Nisa ayat 29 tentang kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi. Jadi artinya kemerdekaan penuh itu tanpa ada paksaan satu sama lain ya. Artinya dia sudah dibilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa orang? Sama ini apanya? Benar? 38, 3 lagi. Tapi sama lihat yang ini, yang sama yang kita Ini sekolah apa? ini buat yang belum datang. Yang satu lagi, yang pakai satu ya, ini sama saya. Yang Suryani. Suryani. Oke. Lanjut. Lanjut. Pakai apa? Coba, ini judulnya apa sini? Analisis nih. Ke depan dulu aja. Analisis strategis pengembangan bisnis kuliner Kamu ada buku tuh? ekonomi Islam. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih kepada dosen pembimbing pertama, Kemudian Muhammad Muslim, telah hadir di tempat yang kita muliakan oleh ini. Oke, untuk selanjutnya itu dalam perspektif Islam, Rasulullah pun sudah mengajarkan kita untuk berdagang. Karena karakteristik Rasulullah sebagai pedagang adalah dedikasi, keuletannya serta memiliki sifat sidik, fatona, amanah, dan tabligh. Ditambah dengan sifat istiqomah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, para pelaku usaha atau pihak perusahaan betul-betul tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan. Jadi ketika kita membuka usaha atau apa, jadi nggak ada yang ditutupin ya. Jadi istilahnya jelas, tidak goror. Karena goror sendiri itu tidak dibolehkan di dalam Al-Quran. Adapun di saat ini ada masalah. Nah, masalah yang pertama yaitu apakah strategi pengembangan bisnis kuliner kopi tubing sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Yang kedua ada bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pengembangan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam pada usaha kuliner, kafe, kopi tubing di pamijahan. Adapun manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 6 ya. Ada yang pertama itu ada untuk mahasiswa, untuk fakultas bisnis Islam, fakultas ekonomi bisnis Islam di NAIS, ada untuk kampus kita, kampus di NAIS, ada institusi pemerintahan atau swasta, ada juga bank masyarakat, dan ada juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini manfaatnya itu mempunyai kemampuan dalam mengembangkan strategi pengembangan bisnis kuliner dengan pendekatan analisis SWOT perspektif ekonomi Islam yang pada akhirnya bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Jadi manfaatnya itu sudah jelas ya untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis dari kuliner ini. Nah, yang kedua itu ada untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Syed Bogor, yaitu manfaatnya adalah untuk mempunyai kemampuan menunjukkan substansi proposal dan skripsi dan turut serta dalam mengembangkan strategi pengembangan bisnis kuliner dengan pendekatan analisis SWOT dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang ketiga ada untuk kampus itu sendiri, untuk kampus Institut Agama Islam Syed Bogor. Manfaatnya yaitu mempunyai kemampuan untuk melanjutkan substansi proposal skripsi dan turut serta dalam mengembangkan strategi pengembangan bisnis kuliner. Adapun untuk institusi pemerintahan atau swasta, manfaatnya itu untuk pemerintahan mempunyai kemampuan melanjutkan dan mengembangkan strategi pengembangan bisnis kuliner. Adapun untuk masyarakat, manfaatnya itu bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui apakah kopi tubing ini sesuai dengan perspektif Islam atau tidak. Nah, yang terakhir ada pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaatnya yaitu untuk mendapatkan bahan pengkajian substansi yang bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menganalisis dan menjelaskan variabel strategi pengembangan bisnis kuliner, kafe, kopi tubing apakah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Yang kedua ada untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis kuliner di kafe, kopi tubing sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.
Adapun bab 2, nah di bab 2 ini ada tinjauan teori. Yang pertama ada strategi umum, yang kedua strategi dalam perspektif Islam, yang ketiga strategi pengembangan usaha, dan yang keempat ada ekonomi Islam. Nah, adapun strategi secara umum adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan perubahan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dan yang dirancang untuk memastikan tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Adapun strategi dalam perspektif Islam, strategi dalam perspektif Islam ini yaitu proses menyusun strategi pada masa Rasulullah juga seringkali digunakan berdakwah dan memperluas kekuasaan atau bahkan untuk berperang. Dan yang ketiga ada strategi buat pengembangan usaha. Nah, buat pengembangan usaha ini adalah suatu penentuan arah perusahaan yang membutuhkan keputusan serta dorongan dari setiap lini usaha untuk menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen, yang memiliki pandangan ke depan agar perusahaan dapat berkembang semakin besar, baik dari segi produksi, brand, konsumen, dan pendapatan perusahaan. Adapun menurut ekonomi Islam, yaitu di sini ada Rifai mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Di bab 3 ini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, lokasi waktu dan penelitian, format penelitian, jenis data penelitian. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, untuk pendekatan penelitian ini digunakan melalui penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umum bersifat deskripsi dan cenderung bersifat deskripsi dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi wajar atau natural setting, dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitiannya itu bertepatan di kedai kafe kopi tubing yang berada di Jalan Gunung Menir, Ciasida, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja agar peneliti dapat melihat secara langsung pengembangan strategi bisnis penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai dengan selesai. Adapun informasi penelitian, informasi penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kafe tubing itu sendiri, karyawan-karyawannya, karyawan usaha di kopi tubingnya. Ini yang akan diwawancarai seputar penelitian yang dibutuhkan oleh penulis. Yang terakhir ada jenis data. Jenis data ini ada dua, ada data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Jadi bukan dari media sosial atau apa ya, jadi langsung dari tempatnya langsung. Nah, data sekunder ini adalah data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Nah, data sekunder yang peneliti diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku dan penelitian terdahulu. Nah, itu ya. Dan yang ketiga adalah penelitian tentang instrumen pengumpulan data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil. Yang pertama ada observasi, wawancara, teknik dokumentasi, dan analisis SWOT. Yang pertama ada teknik observasi. Nah, observasi atau teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Yang kedua ada wawancara. Yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Nah, yang ketiga ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dan yang keempat itu ada internal factor analysis summary atau IFAS dan external factor analysis summary. Nah, ini menggunakan analisis SWOT ya. Nah, untuk proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Tahap ini adalah kegiatan pengumpulan data informasi yang terkait dengan lingkungan internal perusahaan. Faktor internal berupa pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada tahap analisis. Tahap analisis ini di mana semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan dapat digambarkan secara jelas. Bagaimana peluang dan ancamannya yang dihadapi perusahaan dapat diselesaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Yang terakhir itu ada tahap pengembangan keputusan. Pada tahap ini mengkaji ulang dari 4 strategi yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Setelah itu diambil keputusan di mana semua data yang telah dianalisis akan menghasilkan alternatif.
Kayak di sini ada tentang analisis SWOT. S itu adalah strength itu kekuatan. Yang kedua ada weakness itu kelemahan, opportunity peluang, dan threat itu ancaman. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang proposal penelitian saya berjudul tentang analisis pengembangan strategi bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Saudara Hilal, bila perusahaan Anda akan mencoba meneliti atau meriset skripsi Anda dengan judul analisis pengembangan strategi bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam, ya, ini studinya adalah di KPTB, khususnya nggak usah kasus pada usaha, langsung aja studi kasus KPTB Pamijahan. Ya, mempersingkat, usah pada usaha karena pada usaha ini nggak usah. Studi kasus KP Tubing, studi kasus KP Tubing Pamijahan Bogor, dan atau studi KP Tubing, studi kasus KP Tubing Pamijahan cukup. Oke, yang pertama, udah punya buku pedoman skripsi nggak? Udah Pak. Mana? Di PDF Pak. Kamu udah baca berapa kali? Baca sekitar 3 kali aja Pak. Benar. Itu juga di lewat-lewat Pak. Iya. Kamu belum pernah, kalau Bapak sarankan Ya. dari awal itu baca coba. Karena kamu banyak tulisan yang salah di sini nggak sesuai dengan pedoman. Ya, dari penerjemahan, dari ukuran. Katanya udah 3 kali. Kalau udah 3 kali nggak begini. Ya, baca pertama karena itu dari acuan. Kalau bisa jangan hanya PDF, baca buku di print kalau bisa. Satu. Yang kedua, Anda ini mau meneliti kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Apa bedanya? Kalau kualitatif itu apa ya, datanya itu dia menggunakan hanya teori Pak. Jadi kita langsung ke lapangan. Kalau kuat apa? Buat ini Pak, kalau kual itu bedanya. Kalau misalnya kualitatif itu kita Bedanya dengan kuantitatif apa? bedanya itu dari segi metode penelitiannya Pak. Oke, kenapa metode penelitian? Karena kalau misalnya kualitatif itu menggunakan metode penelitian, buku penelitian siapa yang pernah baca? apa? Buku penelitian siapa yang pernah baca? Metodologi penelitian siapa? Yang ngajar metodologi penelitian siapa? Yang mengajar metodologi penelitian siapa? Pak Ruli. Buku yang dipakai apa? Kurang tahu Pak. Nah, kamu nggak punya juga buku itu? Nggak. Gimana mau bikin rumah kalau patokan acuannya nggak ada? Kamu harus baca dulu. Banyak buku-buku minimal satu ada yang ditamatkan supaya mengerti apa itu riset kuantitatif dan riset kualitatif. Jangan hanya copy paste skripsi orang, dirubah alamatnya dan dirubah perusahaannya. Jangan hanya begitu. Oke, si Bapak sudah jadi ini. Tapi akan ketahuan kalau skripsi orang itu akan ketahuan nanti di plagiasi etc. akan ketahuan. Ya, itu. Terus lada hati-hati kalau mau copy paste punya orang, hati-hati, masih ada perusahaan Rangining di sini. Ya kan? Masih ada. Jadi perusahaan Rangining. Ya, intinya kamu nggak hati-hati. Gak apa-apa. Untuk apa namanya? Untuk mempermudah nggak apa-apa. Cari skripsi orang nggak apa-apa. Tapi satu, hati-hati. Yang kedua, kalau bisa jangan, itu kan hanya hanya bab 1 mungkin bab 2. Tapi kalau udah bab analisa bab 3, kamu tambah-tambahkan nanti ke depannya ya. Ini kan masih proposal. Gitu ya. Nanti di analisanya juga analisa benar-benar yang copy tubing gitu. Apakah copy tubing ini ketika ada skripsi ini? Analisis strategi pengembangan bisnis ya, kuliner gitu, ada
bisnis ranggini di daerah mana dalam perspektif ekonomi Islam. Nggak apa-apa, kamu sebagai acuannya di situ yang belajar, tapi jangan semuanya. Sebab kamu akan mentok nanti di pelajaran chapter. Yang kedua, kalaupun skripsi orang hanya untuk menambah wawasan atau menambah ilmu, banyak sekarang skripsi secara di internet ratusan yang model kayak begini. Nah, cuma kemudian di sini ada yang paling penting juga adalah selain dari buku yang kamu harus ini pedoman pembuatan skripsi, ya yang ini kamu harus ulang balik ya sampai matang atau minimal ya hatam satu balik aja, karena di situ ada dari amalan. Yang kedua, baca skripsi orang yang kemudian skripsinya jangan yang tidak sesuai. Yang ini yang berbicara, kamu ngetiknya di Google analisis strategi pengembangan bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam, itu nanti akan keluar beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sesuai dengan ini. Baru oleh kamu dibaca semua minimal 5 skripsi, kamu masukkan ke ini penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulunya bukan strategi pengembangan bisnis kuliner, ini mah perbankan. Ria Resti, kenapa Bapak melihat kayaknya teman-teman ini banyak copy paste deskripsi orang, penelitian terdahulunya lain deskripsi orang. Gitu. Seharusnya penelitian terdahulu itu nggak apa deskripsi orang, tapi bukan yang udah ada di deskripsi orang. Maksudnya gini, Ria Resti Aniliawati ini yakin Bapak kamu punya buku ini? Enggak kan? Nah, yang kedua, Nani Kristiani, kamu punya nggak? Nggak punya kan? Yang ketiga-tiganya, nanti ini dirubah. Yang pertama, kenapa ini penelitian terdahulu tidak harus Bapak rubah? Yang pertama, yang cari penelitian terdahulu ya analisis strategi pengembangan bisnis. Ya, analisis strategi pengembangan bisnis itu yang dicari. Skripsi orang mau tes mau jurnal terserah. Kalau bisa ya 3 skripsi 3 jurnal. Nanti akan keluar tuh. Baru itu masukin ke sini. Ini kan analisis strategi marketing syariah. Ya, marketing syariah dalam menghadapi persaingan bisnis pada korban. Marketing syariah ini bukan marketing syariah seperti pengembangan bisnis. Yang kedua, Sinani Tanti ini strategi bersaing bank syariah berkah karena fadilah dalam menarik nasabah. Ini kan bank, mana hubungannya dengan ini? Dengan strategi pengembangan bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, Tri Ernawati, penerapan analisis SWOT dalam strategi peningkatan daya saing. Ya, jadi ini kadang teman-teman ini pingin skripsi pengen cepat lulus, tapi baca skripsi orang enggak, baca jurnal orang enggak. Itu kekurangan kita, sehingga nantinya dibantai oleh penguji gitu. Sekarang kan semester 8 ini harus fokus untuk membaca skripsi orang, dibaca. Penelitian terdahulu bukan hanya ditulis begitu saja, harus punya. Penelitian terdahulu itu harus punya. Kalau di sini ada 4 penelitian terdahulu, maka kita minimal PDF-nya punya. Penelitian terdahulu itu minimal PDF-nya, baru dibaca. Setelah dibaca, yang bagus ini, nih, contohnya Ria Resti Iriawati membicarakan analisis strategi pengembangan bisnis sepatu dalam perspektif ekonomi Islam studi. Nah, analisis strategi pengembangan bisnis sepatu atau tahu atau tempe atau baju dalam perspektif ekonomi Islam itu boleh. Karena beda jenisnya, kamu kuliner. Kalau yang lain sepatu jilbab, studi kasus pada usaha tempe di Yogyakarta. Nah, nanti kamu punya analisa yang dilakukan oleh Ria Restiani ini hanya kepada masalah sepatu. Yang kedua, dia lebih fokus kepada pengembangan bisnisnya, pengembangan bisnis dari sisi promosi saja, atau dari sisi apa. Jadi sementara skripsi saya adalah ini. Jadi dijelaskan persamaan dengan skripsi orang dan perbedaannya. Itu dianalisa namanya. Kumaha analisa skripsi nanti terbuka. Gitu kan?
Itu di penelitian terdahulu harus dikaji persamaan skripsi kita dengan persamaan skripsi orang dan perbedaannya. Persamaannya sama-sama menganalisis strategi pengembangan bisnis. Perbedaannya kalau yang skripsi Syria mah berfokus pada marketing mix, kalau saya berfokus pada analisa SWOT. Itu contohnya. Yang kedua juga dianalisa. Karena ini penting untuk supaya skripsi kita bagus. Bapak ini bagus, karena kamu harus di jurnal dan kamu nanti ada plagiarisme checker, apalagi Pak Ruli ketat dengan Pak Limpi. Ya istilahnya, yang plagiarisme tinggi ini akan dicoret. Tuh diantaranya ya. Kamu juga yang ketiga baca buku-buku terkait dengan penelitian, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif biar paham. Kamu kan ini kualitatif, deskriptif, analisis ya, mendeskripsikan saja ini. Dan baca tidak hanya ini, jurnal banyak, jurnal analisis strategi pengembangan usaha kuliner dalam perspektif ekonomi Islam banyak yang keluar. Itu jadikan bahan, kopi di download, baru di kopi baca. Itu penting. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih kepada Bapak Mujahid Bukhari Muslim SAG MSY atas waktunya. Ya, saya akan memberikan beberapa masukan. Mungkin aja nih. Aja dulu. Aja dulu ya. Muka kamu sini, ya. Coba kamu berdiri sini. Buat monitornya berat. Oke. Tadi Bapak Mujahid Bukhari Muslim SAG MSY sudah bikin bahas mengenai buku pedoman, ya. Karena dari mahasiswa yang pertama kali dari masuk sampai yang sekarang ya beda-beda tulisannya ya, beda-beda. Nah, terus juga di daftar isi dan daftar gambar, daftar tabel ini tadi ya dalam proposal skripsi itu tidak usah ya. Jadi langsung aja bab 1. Ya. Ini yang daftar di sini nggak usah, jadi foto langsung bab 1 aja. Terus judul ya, analisis pengembangan strategi bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus coffee tubing pemijahan ya. Nah ini kalau saya lihat kayaknya kamu lebih ke SWOT ya ininya ya, analisa SWOT-nya ya. Kalau memang mau lebih ke SWOT ya, mungkin ganti aja jadi gini, analisis SWOT bisnis kuliner dalam perspektif Islam, studi kasus coffee tubing pemijahan. Ya, jadi langsung kalau memang mau langsung analisa SWOT, ya bilang aja analisa SWOT gitu. Nah, jadi nggak usah lagi pengembangan strategi bisnis ya. Nah, terus di pendahuluan di latar belakang ini saya baca kebanyakan bukan mengenai latar belakang, tapi ada yang mengenai bab 4, yaitu alamat coffee tubing ya di Jalan Gunung Menir. Ini nanti di bab 4 itu ada namanya profil singkat objek penelitian, yaitu alamatnya, ya terus kapan berdirinya. Nah itu boleh dimasukin, tapi kalau di latar belakangnya nggak usah ya, latar belakangnya nggak usah. Terus juga nama tubing ini diambil dari ini ke bab 4 nih ya.
Kopi Tubing juga memiliki restoran. Nah, ini juga bab 4. Ini banyak banget bab 4 ini. Sebenarnya bicara tentang, jadi gini, di latar belakang itu kamu harusnya alasan kenapa memilih Kopi Tubing gitu loh. Kopi Tubing kan? Iya Pak. Nah, kenapa tuh Kopi Tubing itu ya? Dia kenapa? Nah, disitulah kamu tuh harus membahas latar belakang itu ya. Kenapa Kopi Tubing itu? Kenapa kamu tertarik memilih judul ini? Gitu. Misalkan gini deh, saya tadi analogikan kamu kan laki-laki ya, Iya. pasti kamu suka sama perempuan kan? Iya Pak. Nah, mungkin kamu suka sama laki-laki juga, jangan sampai ya. Jadi kau mulut ntar ya. Nah, ketika kamu mencari calon ya, calon pasangan, pasti kamu kan mencari alasan. Kan? Apakah itu dia cantik ya? Apakah dia itu kaya, solehah, ya? Nah itulah latar belakang kamu memilih dia. Jadi sama ketika kamu itu memilih judul ini, kenapa kamu memilih judul ini? Ya, kenapa Kopi Tubing yang kamu pilih? Ya ada apa dengan Kopi Tubing? Kenapa kamu pilih misalkan kalau tadi kan pengembangan strategi ya, tapi kalau saya lihat malah banyak kan SWOT-nya nih ya, bicara SWOT analisa IFAS, EFAS itu kan SWOT kan. Nah itu kenapa aku harus cari alasannya kenapa? Ya bukan bukan karena ini kan alamatnya ya, berada di, bukan karena itu gitu kan. Selain alamat mungkin ada hal yang lebih penting kayak kamu misalkan cari perempuan, misalkan karena dia tinggal alamatnya di jalan ini Pak. Oke, jadi itu kan banyak perempuan juga kan, bukan cuma di doang, tapi pasti ada alasannya kenapa kamu pilih dia, gitu kan, daripada yang lain ya. Nah itu ya, jadi latar belakang ya, bukan sejarah ininya ya, bukan, tapi lebih kepada ke alasan kamu itu. Ya, ini juga ada di bab 2 nih ya, para pelaku usaha mempunyai kesalahan mengenai ini bab 2 nih, ada dalil-dalil, terus juga ada apa nih, kutipan-kutipan. Nah kutipan itu standar penulisan kutipan itu nama belakang ya, nama belakang, terus tahun ya, terus halaman ya. Ya tadi Bapak Ujung Bukhari Muslim SAGMSI juga tadi sudah menyampaikan ya mengenai buku ya. Mahasiswa itu harus punya banyak buku ya, harus apa ya, maksudnya tuh nabung lah ya, nabung buat beli buku ya, karena buku itu bisa apa ya, membimbing kamu itu ya, buku yang benar ya, bukan buku yang aneh-aneh ya. Itu bisa membimbing kamu tuh sampai nanti kamu meninggal mungkin bisa ya. Nah ini banyak kan dari bab-bab lain, ini bab 2 ada ya, sehingga alasannya itu tidak kelihatan ya. Urusan masalah apakah strategi pengembangan bisnis perspektif mengenakan analisa SWOT kan, makanya judulnya analisis SWOT bisnis kuliner dalam perspektif ekonomi Islam aja ya, bukan strategi pengembangan bisnis. Karena kalau saya baca ya kayaknya SWOT ya. Tadi itu ya buku pedoman ya, baca ya. Karena saya dari yang pertama sampai kamu nih beda semua. Ada yang kamu kayak A, tadi ada yang pakai 2.1, ada pakai 2.1.1, ada pakai 2.1.A, ada lagi aduh nggak standar ya. Terus tinjauan teori. Nah, ajar lagi ya, nggak apa-apa tadi sudah ya. Bab 2 tinjauan teori. Tinjauan teori ini dalam bab 2 ini sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 subbab yang harus dibahas, yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran ya. Nah, sehingga harus diatur ya, harus diatur yang mana yang menjadi subbab, yang mana menjadi subbab ya. Nah itu penulisannya itu harus jelas tuh, jangan sampai istilahnya itu antara bapak sama anak sama gitu ya. Nah, jadi tuh
landasan teori nih, misalkan tentang strategi, ya berarti kalau pakai 2.1 berarti 2.1.1 terus jangan lupa menjorok ke kanan ya. Jadi itu kelihatan ini dia bagian dari sini gitu ya. Jangan sampai ini 2.1 terus pakai 2.2 gitu kan. Padahal itu bukan ini bukan yang setingkat sama dia. Tadi Bapak Pembimbing 1 juga sudah menyampaikan yang mengenai penelitian terdahulu ya. Jadi harusnya sesuai, jangan pakai penelitian terdahulu yang tidak sesuai ya. Jadi aneh gitu. Jadi mau bandingin apa gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya bicara ekonomi Islam ini juga sebenarnya agak-agak meluas ya. Karena ekonomi Islam itu kalau kamu baca bukunya Pak Adi Warman Karim itu yang mikroekonomi, yaitu secara garis besar ekonomi Islam itu ada 3 pemikiran, 3 aliran pemikiran. Ada aliran pemikiran Iqtisaduna, ada pemikiran mainstream, pemikiran alternatif ya. Nah, ini pakai yang mana nih gitu kan? Bicara ekonomi Islam itu sebenarnya agak meluas ya. Agak meluas. Kalau tadi sih teman-teman kamu saya arahin langsung aja ke Maqasid Syariah gitu. Maqasid Syariah pakai Imam Al-Ghazali, parameternya cuma 5, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan sama harta. Nah, bagaimana nih bisnis kuliner ini dalam perspektif Maqasid Syariah itu dalam ukuran itu pakai 5 aspek itu. Kalau ekonomi Islam itu kan banyak, teori ekonomi Islam menurut siapa? Menurut si A, menurut si B, si C kan banyak kan. Terus pendekatan penelitian, nah ini juga harus jangan sampai terjebak dengan pengertian ya. Kualitatif adalah ya, tapi harus ada sangkut pautnya dengan substansinya ya. Mungkin nanti lebih detailnya di bimbingan ya. Informan penelitian. Nah, ada kata-kata informan penelitian di sini kamu ya. Padahal di INAIS itu tidak ada istilah informan ya. Ya, kalau informan itu ada di kampus saya di sana di Jakarta ada. Jadi kalau kualitatif namanya informan. Kalau INAIS itu nggak ada deh. Iya, nggak ada informan. Jadi itu kalau kita cuma responden aja gitu. Responden ya. Nah, memang ada beberapa kampus itu kalau kualitatif namanya informan, kalau kuantitatif namanya responden. Nah, bedanya kita semuanya responden. Iya, kita responden semuanya. Iya. Responden pengembangan data, metode organisasi ngapain masuk ke bab 3? Organisasi masuk ke bab 4 nanti ya. Ini bab 4 nih. Ya oke gitu hilang tadi Bapak Pembimbing 1 udah banyak punya masing-masing kamu terutama harus punya buku ya tadi dosennya pakai buku apa. Saya sering sekali bilang ke mahasiswa saya itu gini, kamu tuh jangan bersandar pada PowerPoint dosen ya. Karena nanti ketika kamu nyusun skripsi itu diambil bukan dari PowerPoint dosen tapi dari buku ya. Dari buku. Jadi PowerPoint dosen itu cuma buat ini doang apa ya? Satu pelengkap ya. Pelengkap. Bahkan kalau di luar negeri sana saya pernah dapat kabar tapi kalau dosen itu ngajar gini. Sekarang ini pertemuan pertama, terus pertemuan kedua minggu depan ya. Si dosennya tinggal gini doang. Minggu depan kita akan bahas buku ini halaman sekian tema ini ya. Nah begitu pertemuannya ketemu ya, jadi dosen tinggal nanya, ada masalah nggak dari yang kalian baca? Gak ada pak, udah kalau ada kita pulang, kita aja. Nah jadi harus bersandar pada buku ya, bukan pada PowerPoint dosen ya. Mahasiswanya harus sendiri. Oke mungkin itu aja hilang. Terima kasih ya atas waktunya. Kita tunggu. Oh ya, oleh Bapak. Awas. Silakan ditutup. Siapa lagi? Sudah cukup.
Yang penting itu aja, banyak baca. Intinya itu. Baca apa namanya? Pedoman, baca skripsi orang, baca buku riset, dan baca buku yang berhubungan dengan ini. Itu kuncinya. Kalau mau bagus dan mau cepat. Iya. Ya, kalau ayah bapak mah, kenapa harus maksimal? Karena kamu akan diuji oleh orang, oleh dokter yang ya tahu sendiri kalau lagi ada sedikit kekurangan, ada sedikit kelihatan plagiarisme, itu udah dipandai ya. Makanya kemudian ya inilah apa bagus orang bisa namanya di praparase ya. Praparase itu merubah satu alinea nggak percis banget gitu. Jadi berubah ini. Tapi juga harus ya, arahnya harus jelas. Ya acak-acak aja. Ini kan kayaknya acak-acak. ATM, analisa, tiru nggak apa-apa. Analisa, tiru, modifikasi. ATM itu ATM. Analisa, tiru, modifikasi. Banyak kok sekarang. Orang Cina juga mengandai di Jepang. Iya. Mobil-mobil Cina sekarang, motor Cina itu dari Jepang. Meng-ATM, dia menganalisa, terus ditiru motor, mobil ditiru kan oleh Cina. Tapi dimodifikasi, gitu. Oleh Cina itu dimodifikasi. Itu Lenovo Cina dari IBM. Iya. Teknologi yang hebat itu dulu kan Jerman, terus Jepang. Iya. Cina nggak punya teknologi dulu, cuma dia mampu meng-ATM. Oke, mungkin Foto banget, satu. sama Hilal aja. Oh ya udah, Kamu dulu di tempat suci ya? Iya. Enggak di